Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, untuk pertama kita akan mempelajari masyarakat Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Secara bahasa, hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad bersama sebagian pengikutnya dari Mekkah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekkah. Madinah adalah nama sebuah kota yang sebelumnya bernama Yasrib. Yasrib terletak di sebelah utara kota Mekkah dengan jarak kurang lebih 450 km. Ketika memutuskan hijrah ke Madinah, diawali beberapa peristiwa yang menjadi sebab pendorongnya. Antara lain yaitu yang pertama, dakwah Rasulullah di Makkah kurang berkembang karena penolakan kafir Quraisy. Yang kedua, peristiwa Baiat Aqobah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk dakwahnya. Dan yang ketiga, yaitu perintah Allah untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad. Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan sekian banyak sahabat Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah untuk membentuk suatu komunitas muslim yang hidup tenang sambil berdakwah. Karena itu, sebelum semakin membesarnya agama baru bagi mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad. Mereka memilih dari setiap kelompok kaum musyrik pemuda-pemuda yang tangguh, kemudian mencelakai Nabi Muhammad bersama-sama. Tujuannya agar tugas tersebut tidak hanya ditanggung oleh satu atau dua suku. Dengan demikian, keluarga besar Nabi Muhammad tidak akan mampu untuk melawan mereka. Allah menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Pemuda-pemuda terpilih itu memata-matai tempat pembaringan Nabi Muhammad dan mereka merasa yakin bahwa beliau masih tidur nyenyak. Tetapi sebenarnya tanpa mereka sadari, Nabi Muhammad telah keluar dari rumah. Keesokan harinya, mereka sungguh terperanjat karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib yang ketika ditanya bersikeras menjawab, "Saya tidak tahu, saya tidak tahu." Pada suatu siang menjelang hijrah Nabi Muhammad berkunjung ke rumah Abu Bakar. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau meminta hanya berdua dengan Abu Bakar. Nabi Muhammad menyampaikan pada Abu Bakar
bahwa beliau telah mendapat izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad dan satu untuknya, guna perjalanan ke Madinah. Dia juga menghubungi Abdullah bin Uraikid untuk menjadi petunjuk jalan. Pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, bertepatan tanggal 12 sampai 13 September 622 Masehi, di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berdua tidak melewati pintu depan, melainkan dari celah dalam rumah menuju ke jalan belakang. Hal ini dilakukan untuk kehati-hatian. Beliau berjalan kaki ke Gua Sur. Bahkan beliau berjalan dengan ujung jari-jari kakinya supaya tidak meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri. Nabi Muhammad menempuh perjalanan yang dengan mengambil jalur selatan Mekah yang biasanya digunakan perjalanan ke Yaman, bukan jalur utara yang biasa digunakan menuju ke Madinah. Jalan ke gua sangat sempit, terjal, dan banyak bebatuan. Dalam hati Nabi Muhammad merasa berat meninggalkan kota Mekah. Tapi apalah daya, agar umat Islam dapat berkembang dengan baik, maka Nabi Muhammad mengikhlaskan untuk meninggalkan kota Mekah, kota yang sangat beliau cintai. Sebelum memasuki gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu, memeriksa jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan Nabi Muhammad. Dan setelah segalanya aman, Abu Bakar mempersilahkan beliau masuk untuk beristirahat. 3 malam lamanya, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar menginap di dalam gua. Malam Jumat, Sabtu, dan Ahad, setiap malam datang berkunjung ke sana putra Abu Bakar, yakni Abdullah, untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di kota Mekah. Setelah berlalu hari ketiga, tepatnya pada hari Senin, tanggal 1 Rabiul Awal, tahun pertama Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 September 622 Masehi, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraikid guna mengantar mereka menuju Madinah sambil membawa kedua unta yang dititipkan sebelumnya oleh Abu Bakar. Ketika itu juga Asma putri Abu Bakar datang dengan bawaan bekal perjalanan. Namun waktu bekal itu akan digantung diikat pinggangnya yang digantung di unta, dia tidak punya tali untuk mengikat. Lalu dia memotong ikat pinggangnya dengan cermat. Satu potong untuk mengikat bekal dan yang satu digunakan untuk mengikat pinggangnya. Dengan peristiwa ini, Asma mendapatkan gelar Zat an-Nitaqain yang artinya pengguna 2 ikat pinggang. Nah, anak-anak, begitu berat perjalanan Nabi Muhammad menuju Madinah. Maka marilah kita ambil hikmahnya, bahwa demi menyebarkan agama Islam hingga sampai saat ini kita rasakan, Nabi Muhammad melakukan perjalanan yang sangat berat. Dan itu menjadi suri tauladan bagi kita agar jangan mudah menyerah untuk menuju kebaikan. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.